Selamat pagi Sobat Freestyle, kembali lagi dengan Talk with Ara. Saya host favorite kalian, excellentnya. Di sini saya ada Raffles Kriti Yuwono. Hari ini kita akan melakukan apa, Raffles? Oke, hari ini kita akan membahas satu buku nih. Buku ini sangatlah unik. Nah, ini dengan judul sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Menurutmu ini isinya apa ya dari buku ini? Jadi tema podcast hari ini adalah cuek, bukan cuek tapi selektif. Yaitu sebuah seni untuk memilih sesuatu yang bisa memanfaatkan kita. Dan ini bukunya sangat menarik, yang bisa lihat di sini warnanya sangat mencolok. Kira-kira apa ya? Raffles? Sebenarnya? Judulnya itu sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Tapi kalau begitu lama kayaknya sepi. Coba kita panggil versi kita kali ini. Iya. Oke. Langsung saja kita panggil Leona dan juga Angela. Tepuk tangan dulu dong. Selamat pagi. Halo teman-teman Style, selamat pagi. Di bagian indah ini, hari ini kita berterima kasih kepada Excel Standard Test karena telah mengundang kita. Saya Leona dan teman saya Angela. Jadi kita bahas apa ya? Ini bukunya sempat menjadi New York Times bestseller dan juga Globe and Mail. Ada yang bisa tebak? Kayaknya apa ya? Kayak narapidana gitu ya ceritanya. Apa karena orange gitu? Iya, orange. Iya. Oke, jadi kita sekarang ini kita akan bahas sedikit tentang buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat. Buku ini ditulis oleh Mark Manson dan buku ini dipublish pada tahun 2016. Dan secara ringkas buku ini memberikan sudut pandang kepada kita untuk berhenti menjadi seseorang yang selalu positif. Wih, jadi menarik. Yuk, bisa kita langsung aja mulai, Mas ya? Angela? Jadi Mark Manson, penulis dari buku ini, menjelaskan bahwa hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif sesungguhnya adalah sebuah pengalaman negatif. Sebaliknya, secara paradoks, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan pengalaman yang positif. Wah, gimana tuh ya Sobat Freestyle? Nah, jadi aku jelasin sedikit ya buat kalian juga. Dan di bab 1, Mark Manson ini menjelaskan bahwa kita tuh nggak usah terlalu peduli dengan hal-hal yang sebenarnya nggak penting dalam hidup. Misalnya kayak standar sosial, kamu harus memiliki gaji UMR untuk menikmati hidup yang biasa, atau gaji 10 juta untuk menikmati hidup yang luxurious gitu. Sebenarnya itu tidak relevan, karena kebahagiaan sejati orang itu beda-beda. Belum tentu aku suka dengan hal ini dalam hidupku, kalian juga sama-sama suka gitu ya. Jadi kita harus dengan bijak memiliki apa yang layak, untuk berpikir apa yang layak yang harus kita pedulikan dalam kehidupan kita gitu. Oh, benar juga tuh. Di sosial media juga banyak loh orang yang rela mengeluarkan uang banyak untuk terlihat keren dan kaya, padahal mereka belum mampu untuk membeli barang itu. Gimana ya kalau bab 2-nya? Kalau di bab selanjutnya, penulis itu menjelaskan bahwa kebahagiaan itu bukanlah sesuatu yang bisa dicapai tanpa menghindari masalah atau mencari kenyamanan semata gitu. Sebaliknya, kebahagiaan sejati itu datang pada saat kita menghadapi tantangan atau masalah yang kita anggap penting. Sebab setiap manusia memiliki masalah dalam hidup mereka, dan masalah-masalah inilah yang sebenarnya itu membentuk kehidupan kita. Yang membedakan adalah jenis masalah yang kita pilih untuk hadapi. Untuk itu kita perlu berhenti menghindari masalah kita dan mencari kebahagiaan instan, dan mulai fokus pada masalah yang benar-benar bermakna dan memberi kita rasa puas. Ya, tapi kalau dipikir-pikir sangatlah alami kalau misalnya kita manusia itu mikirnya selalu overthinking. Kayak misalnya ada suatu standar yang kita ingin capai, kita itu benar-benar mikir, oh kalau aku nggak capai target ini, aku bakalan dianggap hina sama yang lain. Jadi itu bukanlah sesuatu yang benar, dan juga sesuatu yang kita harus terapkan dalam diri kita. Dan kita harusnya bisa selektif terhadap hal-hal itu. Ya, apa caranya? Gimana, Raffles? Saya juga akan membahas sedikit tentang bab 3, di mana dia di sini mengkritik budaya modern yang di mana-mana
orang-orang modern ini merasa tertekan untuk mengejar sesuatu yang belum dia capai. Padahal hidup itu sederhana. Kita harus fokus kepada hal-hal yang benar-benar penting, dan kita mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Dan kita juga harus mengejar standar yang realistis saja. Tidak usah kita berangan-angan yang terlalu tinggi. Dan seperti itu. Nah, itu juga ada satu istilah yang lumayan populer ya, namanya self branding gitu. Jadi ceritanya kita ini harus membranding diri kita itu berbeda dengan orang lain. Misalnya kita lebih unggul dalam A, B, C, atau misalnya kita orang itu yang seperti, oh saya sangat ramai dengan orang-orang ini, makanya saya punya banyak temen, saya populer segala macam. Padahal di kehidupan nyata kita ini manusia juga itu aja, sifatnya juga berputar di situ-situ saja. Kenapa kita harus selalu membuat diri kita merasa lebih dibandingkan orang lain? Itu untuk konsumsi publik. Jadi sebenarnya itu tidak penting ya guys, kalau dari buku ini. Ya, jadi kita barusan saja membahas tentang inti-inti dari bukunya. Namun kalau kita sekedar tahu saja itu semua orang bisa. Yang orang nggak bisa itu melakukan dan juga menerapkan ilmu-ilmu di dalam buku yang satu ini. Nah, jadi mungkin Angela bisa kasih tahu bagaimana cara kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Merubah pola pikir itu salah satu hal. Nah, tetapi mengimplikasikannya merupakan tantangan itu sendiri. Misalnya di media sosial kita dapat terus tertampar konten. Nah, tidak semua konten itu penting. Yang itu bisa berisiko membuat kita itu terjebak dalam siklus perbandingan sosial yang tidak sehat. Kalau lihat bagaimana? Iya, aku juga mengalami fase-fase ini. Cuman akhir-akhir ini aku tuh ingin improve diriku sendiri gitu. Jadi aku bisa mengatur waktu, kapan untuk membuka media sosial, kapan saya cuma scroll-scroll untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting. Nah, tapi kadang-kadang juga memang nggak mungkin kita tidak menggunakan media sosial. Jadi ya digunakan hanya untuk cuma sekedar ngechat atau mencari informasi yang benar-benar relevan dengan kehidupan kita. Itu salah satu langkah praktisnya kalau saya. Nah, saya sangat setuju itu. Aku juga memiliki cara untuk mengatur notifikasi, di mana aplikasi yang tidak penting saya matikan notifikasinya, karena hal itu dapat mendistraksi fokus saya dalam mengerjakan sesuatu. Ya, luar biasa sih. Saya juga setuju. Kalau misalnya kita itu secara konstan kita mengejar sesuatu yang di luar capaian kita sendiri itu malah kewalahan. Dan juga seringkali kita itu mengejar mimpi, tapi kita nggak ada waktu untuk refleksi dirinya kita sendiri. Nah, itu menurut saya adalah sesuatu hal yang sangat-sangat buruk, dan juga kita sebaiknya jangan seperti kayak gitu. Karena refleksi diri itu adalah sesuatu hal yang Setuju sih. Saya mendengar kata itu saya mulai belajar. Saya juga mulai belajar untuk meluangkan waktu bagi diri sendiri, atau dan tidak selalu rasa harus produktif. Terkadang kita juga merasa terlalu khawatir betul jika tidak terlalu sibuk. Padahal beristirahat itu juga penting. Ya, kita tuh nggak bisa terus-menerus bekerja tanpa meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Kalau istilah modern ngomongnya me time gitu ya. Kita harus memiliki waktu untuk recharge. Kalau enggak, kita bakal burn out. Kita bakal kelelahan sendiri untuk mencapai apa yang sebenarnya kita mau. Dan akhirnya kita nggak punya motivasi lagi untuk mengejar itu. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kapan kita harus fokus dan kapan kita membutuhkan waktu untuk diri kita sendiri. Terlebih lagi kita kalau bicara tentang self-care, mana kita harus menjaga kesehatan mental, dan dimana kita ini harus memfilter mana yang hal yang penting, mana yang tidak penting, dan itu akan memberikan kita kelelahan. Oleh karena itu, kalau menurutmu, bagaimana cara kamu memastikan bahwa setiap kegiatan atau proyek yang kamu ambil itu sejalan dengan tujuan yang kamu inginkan? Nah, ini tips dari aku untuk kalian, dan juga untuk kita semua. Kalau misalnya kita anak muda, specifically, kita itu harus berani mengatakan no, kita harus berani mengatakan tidak. Kalau misalnya ada orang yang ngajak, so, ayo kita pergi ke Kasimo yuk, tapi besok aku ada ulangan. Nah, gitu kita tuh harus tahu kapan kita mau melakukan sesuatu, dan kapan kita harus melakukan kewajibannya kita. Nah, kita tuh harus penting banget untuk
menguasai diri kita sendiri dan juga membatasi kapan waktu untuk senang-senang dan juga waktu untuk yang benar-benar fokusnya untuk kita. Nah, jadi saat orang-orang menawarkan suatu kegiatan untuk kita, kita harus mikir, apakah ini kegiatannya sesuai dengan tujuan hidup saya? Nah, gitu, harus mikir gitu. Iya, seringkali kita merasa tidak enak jika kita itu menolak seseorang. Namun dengan kata tidak pada hal-hal yang tidak sesuai dengan kita justru memberi ruang untuk untuk kita itu melakukan hal-hal yang lebih bermakna. Dan tambahan lagi, kalian pernah nggak sih merasa kayak direndahkan oleh orang lain? Nah, itu mungkin karena kita terlalu menggambarkan diri kita untuk orang lain. Jadi orang lain minta A, karena kita merasa tidak enak dengan orang itu, kalau kita menolak, kita akhirnya menerima ajakan itu. Jadi orang merasa dia bisa semena-mena sama kita. Padahal kalau misalnya kita mengatakan tidak terhadap beberapa hal, itu bisa mengajarkan orang lain untuk menghargai waktu dan energi kita. Iya sih, dengan batasan seperti itu, maka kita akan lebih fokus ke hal-hal yang benar-benar penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak penting. Dan saya jamin itu pasti jauh lebih bermakna. Ya sih, aku sih setuju. Salah satu tantangan terbesar manusia, apalagi anak muda, itu adalah memenuhi ekspektasi orang lain dan juga tidak memenuhi ekspektasi diri kita sendiri. Bukan menghargai ya, tapi lebih ke terlalu mementingkan apa yang orang lain inginkan dari diri kita. Nah, ini itu suatu hal yang kita harus waspadai, apalagi kita anak muda sekarang. Kita itu mempunyai tujuan dan juga goal. Dan apabila kita bisa menolak ajakan itu, kita itu memberikan respect kepada diri kita sendiri dan juga kita itu benar-benar bisa fokus ke apa yang kita harusnya fokuskan. Iya, dan hal-hal itu juga berkaitan dengan cara kita memaknai keberhasilan. Keberhasilan itu bukan hanya sekedar memenuhi ekspektasi orang lain, tapi kepada apakah kita merasa puas dengan pencapaian kita dan apakah itu sesuai dengan nilai-nilai kita. Dan kalau buku sebuah seni untuk bersikap bodo amat ini, dia menegaskan bahwa kebahagiaan sesungguhnya atau keberhasilan sesungguhnya adalah ketika kita menjalani hidup sesuai dengan visi misi kita, prinsip dan tujuan kita sendiri. Jadi bukan hanya sekedar memenuhi standar sosial yang sudah diterapkan di masyarakat. Dan menurut saya itu adalah hal yang tidak mudah ya untuk dilakukan. Itu membutuhkan keberanian dan keteguhan hati. Banyak hal yang dapat kita kehilangan fokus untuk mencapai tujuan kita itu. Ya betul sih. Kadang kita juga harus memperhatikan sekeliling kita itu siapa orang-orangnya. Karena seringkali kalau kita itu orang yang berteguh, kita gampang diombang-ambing oleh orang di sekitar kita. Kita itu malah terbawa arus yang seharusnya bukan arusnya kita sendiri. Nah, kita sebaiknya itu memiliki orang-orang yang senilai dengan kita supaya apa? Supaya saat kita mengejar suatu mimpi kita itu nggak dicapkan, oh kamu ini harusnya kayak gini. Soalnya kalau kita benar-benar senilai, kita itu selalu mendukung dan juga saling mengejar mimpi yang kita inginkan sama-sama. Kita juga perlu berani mengevaluasi tentang organisasi kita. Apa kita diselimuti oleh orang-orang yang memberikan dukungan positif atau justru menambah beban? Ini juga bagian dari memilih untuk peduli dengan hal-hal yang benar. Nah, itu poin yang sangat bagus. Kita harus bisa membedakan antara hubungan yang memberi kita energi positif atau justru yang menghabiskan energi kita. Dan dalam hidup kita tuh nggak perlu berteman dengan semua orang. Itu memang hal yang gak mungkin karena ya pasti ada cocok dan tidak cocok secara naturally. Nah, kita bisa memilah-milah dan kita boleh berteman dengan teman-teman yang benar-benar mendukung atau senilai dengan kita ya. Ya, kita juga harus belajar untuk merelakan hal-hal atau orang-orang yang tidak sejalan dengan kita. Dan itu memang terasa berat ya. Apalagi hal-hal yang kita sayangi ataupun orang-orang yang terdekat, tapi dia tidak memiliki tujuan yang sama dengan kita. Dan itu kan akan menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Kalau menurutmu, Mas?
Gimana kamu mengatasi perasaan sulit untuk melepas hal-hal atau orang-orang yang tidak sejalan dengan tujuan? Kalau aku, specifically aku sendiri itu coba untuk mengurangi pengaruh dari luar, baik dari itu teman yang nggak senilai, dan juga saat kita terpengaruhi oleh faktor-faktor di luar sana, itu tuh biasanya sih mengurangi pengaruh dari luar. Soalnya kalau kita benar-benar mengeliminasi itu, kita tuh bisa menjadi fokus pada diri kita sendiri. Nah, sebaliknya kalau kita benar-benar menerima dan juga kita nggak filter pengaruh dari luar, kita tuh malah bisa gagal fokus dan juga nggak sejalan dengan tujuan kita. Aku setuju, karena hidup itu panjang dan penuh dengan banyak pilihan gitu ya. Kalau misalnya kita nggak benar-benar sortir apa yang penting dan kita terburu-buru untuk memilih sesuatu, itu akan mempengaruhi kehidupan kita ke depannya, antara baik atau buruk. Ya kalau baik, tapi kalau misalnya buruk, itu akan secara tidak langsung menghancurkan kehidupan kita ya. Mana menurut Rafres? Itu betul sekali sih itu. Dan menurut saya penting sekali untuk mengingat bahwa apa yang kita pedulikan adalah sesuatu yang kita pilih dengan sadar. Dan itu bukan karena tuntutan kita dari luar. Kalau menurutmu bagaimana itu? Semua ini memang perlu waktu dan usaha. Tidak ada perubahan yang terjadi langsung. Hal yang penting adalah kita mulai dari langkah-langkah kecil. Perubahan itu nggak ada yang instan. Kita harus mulai melakukan hal positif itu step by step. Jadi nggak bisa langsung saya jadi bodo amat dengan semua hal begitu. Tapi kita pelan-pelan mengatur kehidupan kita, sortir apa yang sebenarnya penting, apa yang tidak. Kemudian hidup kita akan bagus, akan sejalan dengan visi misi kita. Nah, itu kalau saya dari buku sebuah seni untuk sikap bodo amat. Nah, Sobat Frisa, setelah kita diskusi lama ini dan juga membahas suatu buku yang namanya sebuah seni untuk bersikap bodo amat, kita bisa tarik beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah kita itu harus bersikap bodo amat terhadap sekeliling kita yang nggak punya manfaat bagi kehidupan kita. Contohnya kalau kita lihat di media sosial sekarang, banyak sekali orang-orang kaya atau orang-orang yang kaya yang mungkin mereka itu menyewa suatu mobil untuk memamerkan kekayaan. Nah, ini secara keseluruhan itu adalah sesuatu hal yang nggak baik untuk diri kita, dan kita tuh harus stay away as far from it as possible. Kita harus menjauhi dari itu sejauh-sejauhnya mungkin. Karena apa? Karena bagi kehidupan kita itu nggak ada manfaat sekalipun. Sikap untuk bodo amat ini membantu kita untuk berpikir lebih selektif dalam memilih hal-hal apa yang benar-benar kita pedulikan dan fokus pada hal-hal yang lebih penting. Kita seringkali merasa tertekan, habis itu lalu kita harus memenuhi ekspektasi orang lain. Kadang kita itu juga terjebak dalam rutinitas yang tidak produktif. Namun jika kita bisa mengolah waktu dan energi kita dengan lebih bijak, kita bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar memberikan kebahagiaan dan perkembangan dari kita. Nah, kalau misalnya dari segi media sosial, dia tuh akan selalu merasa dituntut untuk menjadi seseorang yang sebenarnya bukan dari diri kita. Jadi mungkin langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah untuk membatasi media sosial, kemudian lebih fokus untuk mengembangkan diri kita, lebih fokus kepada banyak hal yang akan memberi kita manfaat, misalnya membaca buku, belajar tentang ekonomi atau segala macam itu, daripada scroll IG atau TikTok yang membawa waktu aja. Dan kadang kita sulit untuk katakan tidak kepada seseorang, padahal itu juga merupakan salah satu effort untuk kita sendiri, dari kita untuk menjadi seseorang yang lebih berharga. Ya, padahal dengan kita berkata tidak pada sesuatu yang tidak sejalan dengan tujuan kita, itu akan memiliki makna yang lebih positif. Dan salah satunya yaitu kita memberikan pembatasan pada hubungan sosial. Dan contohnya, seperti yang tadi Excel sebutkan, besoknya ujian tapi malam itu diajak ke galaksi oleh temannya. Nah, seharusnya kalau jika kita memang memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai yang baik, dan kita harusnya menolak ajakan itu. Dan tidak semua orang yang kita temui itu menjadi bagian dari hidup kita. Hanya mereka yang benar-benar memiliki dampak positif dan sejalan dengan tujuan kita. Berarti kita itu membahas tentang mindset. Tapi aslinya kita
mindset atau perubahan pola pikir ini adalah sesuatu hal yang tidak mudah, dan satu-satunya cara untuk supaya kita mengubah mindset kita adalah kita itu harus melakukan sesuatu yang namanya atomic habits. Jadi kita itu harus berubah sedikit demi sedikit, small wins. Maksudnya misalnya kamu mau supaya dirimu lebih higienis, kamu bangun pagi, kamu harus gosok gigi, kamu harus merapikan tempat tidur. Itu adalah suatu kemenangan kecil, dan itu adalah sesuatu hal yang bisa mengubah dirimu di masa depan. Jadi habits, suatu perilaku kecil demi kecil untuk masa depan yang lebih baik. Nah, kita itu bisa menggunakan langkah-langkah kecil ini untuk mengatur waktu kita, misalnya di media sosial. Kita bisa membatasi di Instagram misalnya ada fitur yaitu daily limit. Kita itu bisa membatasi kita memakai Instagram untuk 1 jam saja, dan juga Facebook untuk 1 jam saja. Kita bisa melakukan seperti itu. Setuju. Tidak ada yang instan dalam hidup kita, termasuk dalam perubahan pola pikir. Namun setiap perubahan itu dimulai dari langkah pertama. Salah satu hal yang penting yang sering kita lupakan adalah memberi waktu untuk diri sendiri. Terlalu banyak berfokus pada produktivitas dan pencapaian yang kita buat. Memberikan waktu bagi diri kita sendiri untuk beristirahat dan menjaga kesehatan mental itu juga salah satu bagian dari seni untuk bersikap bodo amat itu. Kita bodo amat terhadap hal-hal yang gak penting, kita fokus kepada diri kita sendiri untuk mengembangkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita memberi ruangan bagi diri kita sendiri, otomatis kita akan lebih siap dan lebih matang untuk menghadapi sebuah tantangan. Mengubah pola pikir itu bukan hal yang mudah, dan itu membutuhkan usaha. Dan di mana kita harus memiliki pola pikir itu kita membuang hal-hal yang tidak penting dalam kehidupan kita, yang dimana dapat menghambat kita untuk mencapai tujuan. Dan kita harus benar-benar melakukan apa yang dapat mendorong kita untuk mencapai tujuan kita, dan itu akan membuat kita mudah untuk tetap pada jalur dan merasa lebih puas dengan kehidupan kita. Nah, kalau kita benar-benar meresap dan melakukan suatu sikap ini, kita bakalan jadi lebih fokus, dan kita itu nggak terjebak dengan suatu fokus. Kalau kita menerapkan sikap ini dalam kehidupan kita itu bisa menjadi fokus, benar-benar fokus pada tujuan kita, dan kita itu tidak terjebak dalam suatu lubang di mana kita itu gagal fokus dan terbawa arus oleh pengaruh orang lain. Nah, setiap orang itu memiliki tujuan yang berbeda-beda. Apabila kita, seperti yang saya sebutkan tadi, apabila teman saya mengajak saya untuk pergi ke Galaxy Mall, itu adalah suatu kegiatan yang tidak setuju dengan tujuan kehidupan saya. Oleh sebab itu, saya seharusnya itu menolak suatu ajakan seperti kayak gitu. Nah, dengan gini kita itu bisa membuat kehidupan kita itu lebih bermakna, dan juga kita itu benar-benar bisa mengejar suatu mimpi yang kita inginkan. Akhirnya hidup ini perjalanan penuh pilihan kita. Kita tidak perlu berburu-buru dalam memenuhi harapan orang lain atau orang-orang sekeliling kita. Yang penting adalah tetap menjaga keseimbangan antara hal-hal yang kita pedulikan dan yang tidak. Dengan begitu kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia dan lebih fokus dengan tujuan-tujuan yang benar dalam hidup. Semoga kita bisa lebih selektif dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat mendorong kita untuk mencapai tujuan kita. Oke, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Terima kasih juga Excel dan Raffles karena telah mengundang kita. Nah, semoga Sobat Freestyle mendapat banyak ilmu baru, mendapat banyak insight baru tentang kehidupan kita. Karena buku ini memang lumayan berbeda ya dengan buku mindset pada umumnya. Bisa direnungkan di rumah. Dan ya, apa lagi guys? Ya, cukup saja untuk video kali ini atau podcast hari ini. Kami Talk with Ara-Ara bersama dengan gestar kita, Yono dan juga Angela. Kami pamit dulu dan salam Ara-Ara. Oke? Salam. Ara-Ara. Sampai jumpa. Bye-bye.